Halo guys, kembali lagi di channel Kinyo Show. Kali ini kita akan ngobrolin tentang kita punya cerita ini apa sepeda butut yang penuh makna lah ya. Karena butut pasti punya cerita masing-masing nih. Mas ini punya dan saya juga punya. Iya. Nah, gimana kalau Mas Yudi cerita awalnya gimana? Kalau Mas Denny ini pakai sepeda motor ini bisa dianggap orang kaya nih. SMP sudah naik motor. Kalau cerita saya kalau naik motor itu dulu ya SMP masih naik sepeda ontel, SMA juga nggak ada sepeda motor juga, malah jalan kaki karena SMA dulu ngekos. Di ngekos di kota, aktivitas dari sekolah ke kos-kosan jalan kaki, kita cari kos-kosan yang dekat. Baru pakai sepeda motor itu pertama kali malah kuliah. Kuliah. Berarti kan kuliah itu sesuai dengan aturan lah ya. Maksudnya udah umur, kalau mau bikin SIM udah masuk lah, udah kategori cukup untuk usia. Kuliah semester sekitar semester 4 ya, mau mendekati kesibukan di masa-masa kuliah. Saat itu baru dibelikan oleh ya memang belum dapat penghasilan, masih dibelikan orang tua. Itu pertama kali pakai motor Supra. Oh, enggak langsung Tiger ya? Enggak. Oh, Supra itu Supra. semester 4 itu Supra. Semester 4 itu masih Supra. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya? Aku kuliah 2005-an mungkin ya, sekitar 2004. Supra ya. Supra. Supra X. Itu kayaknya motor Supra X waktu 2005 itu sudah ngehit banget ya. Iya, seperti ini sudah top itu. Ya, cocok untuk kantong mahasiswa. Bensinnya cocok dengan kantong mahasiswa lah. Bensinnya juga irit dan ya lumayan untuk kalau mau dibuat transportasi pada saat itu. Terus kalau Supra itu dipakai ya sampai selesai kuliah juga masih pakai Supra. Nah, ganti sepeda motor pertama kali waktu kerja. Jadi diterima kerja pertama kali Eratek di PT Eratek Jaya, dulu itu perusahaan tekstil and garment. Jadi ceritanya sebelum wisuda aku sudah alhamdulillah dapat kerja di Eratek. Itu tahun 2007. Mei 2007 aku dapat kerja di Eratek dan wisuda Agustus 2007. Nah, dapat masukan dari orang tua, katanya sih supaya ada yang nyentel paling enggak apa yang yang bisa dibeli untuk menunjang kegiatan. Ya akhirnya aku beli motor Tiger itu, pertama kali beli motor Tiger tahun 2008 lah, berarti 2008 motor Tiger Revo. tahun 2008 Tiger Revo itu sepertinya awal-awal Tiger itu muncul ya. Oh iya. Jadi Tiger Revo itu lagi yang hit juga sih pada saat lagi hits waktu pertama kali muncul ya. Itu kalau nggak salah ya, kalau saya masih ingat harganya sekitar 22 juta. Betul. Saat itu ya, betul. Saat itu tahun itu. Itu motor Jupiter itu harganya 12 juta, itu Tiger 22. Soalnya setelah saya pakai Nuvo, saya pakai Jupiter. Oh, ganti lah. Iya, motor sendiri. Tapi ternyata 8 bulan hilang motornya. Waduh, kok bisa ceritanya hilang? Nah, ini cerita lagi nih. Jadi kebetulan kakak saya dulu waktu saya SMP, dia itu kan punya studio musik. Studio musiknya di tempat yang tadi kita survei. Oh, ada. Di lahan itu ada studio musiknya. Nah, saya main di situ, ditaruh di garasinya studio. Waktu selesai latihan nggak ada motornya udah. Oh, nggak dikunci ya? Dikunci, cuman memang niat aja malingnya ya. Oh, berarti dikunci. Iya, 2 motor hilang dalam tempo 3 bulan. Pertama miliknya kakak saya, atau pertama milik saya dulu ya. Kayaknya pokoknya kakak saya sama saya kehilangan motor yang sama-sama Jupiternya waktu itu. Kayaknya ngefans banget tuh makin sama Jupiternya. Kayaknya yang lihat modelnya udah asik. Iya, awal-awalnya Jupiter burung hantu tahun 2008. Oh, 2000 bukan 2008. 2006. 2005 2006. Jupiteran itu. Iya sih, itu
pasti tertarik ya. Pertama. Nah, berarti itu tadi pencapaian pertama setelah kerja ya, istilahnya wah ini hadiah untuk diri sendiri dari hasil kerja tadi, dan itu merupakan momen yang sangat sampai sekarang sampai masih dijaga, masih dirawat, masih dipakai tigernya tadi. Ya, karena kita punya ini ya nilai historis ya istilahnya, jadi kendaraan ini yang mengantarkan kita kemana-mana gitu kan. Pada situ juga mengantarkan kerja. Nah, ada cerita juga pada saat kerja di Eratek itu kan juga sempat ada pensiun dini lah istilahnya, karena order pada saat tahun 2009 itu turun, jadi ada pengurangan karyawan. Jadi kita ikut program itu, akhirnya keluar dari Eratek. Nah, dengan punya motor Tiger ini juga bisa kita jadiin istilahnya juga modal ya, modal untuk berusaha mencari pekerjaan lainnya gitu. Jadi kendaraan ini juga yang mengantarkan tiap hari untuk mencari pekerjaan itu, melakukan interview kemana-mana, sempat ke Gresik, ke Malang, ke Surabaya ya, dengan motor ini yang mendukung kegiatan pada saat itu. Itu berarti belinya waktu di Eratek atau setelah dari Eratek? Iya, belinya pas di Eratek. Masih kerja di Eratek. Masih kerja di Eratek. Dan juga ada motor Tiger ini juga membantu saya itu untuk pernah pada saat kerja di Eratek itu buka usaha sampingan. Jadi kita buka counter handphone, pulsa gitu, terus ada sedikit aku tambahin kayak makanan ringan, ya ada rokok gitu, jadi buat santai-santai, jadi ada konsumen itu bisa nyambil gitu. Nah, motor Tiger ini pun yang mendukung aktivitas saya melakukan belanja gitu kan, belanja ke pasar, terus kulaan pulsa, ya macam-macam sih pada saat itu, pertemuan dan sebagainya pakai motor itu. Nah, jadi ada nilai historis juga. Tahun berapa tadi beli? 2008. 2008. Berarti sudah 12 tahun. Kalau 2020 sekarang berarti iya 12 tahun. Berarti sudah 2 atau 3 kali balik ini ya, perpanjangan 5 tahunan ya. 5 tahunan. Perpanjangan pertama, kedua, ini masuk ketiga berarti. Iya. Nah, gimana sih kesannya menggunakan kendaraan yang sudah dipakai 12 tahun dan masih dipakai, itu rasanya gimana? Kemudian mengapa kok tidak tertarik, bukan tidak tertarik ya, maksudnya masih bisa merasakan kebetahan, maksudnya itu kesetiaan gitu, dengan kendaraan itu. Padahal kalau mau beli CBR 400 CBR 600 mungkin mampu ya, atau mungkin membeli macamnya, misalkan seperti motor-motor yang lain yang motor matic lah ya, matic di Surabaya gitu. Kalau motor laki kan banyak kopling, kalau macet-macet di apalagi mudik. Ya, kenapa? Apa kesannya apa? Maksudnya dipakai itu apa yang mungkin ingat apa gimana gitu? Iya. Jadi sepertinya itu sudah kayak ini ya, bukan ya menyatu bahwa karena kendaraan ini sangat berjasa sekali untuk mendukung aktivitas saya waktu itu semua, baik itu dari ya semenjak pacaran juga sampai menikah juga pakai kendaraan itu. Berarti sudah ada ikatan lah. Kemudian bekerja pertama kali dan kemudian membuka usaha, kemudian dapat bekerja lagi, berarti kan istilahnya kalau orang itu kita anggapnya kan sangat berjasa. Jadi kita punya, kalau orang sih ngomong juga utang budi ya, kita punya utang budi nih pada kendaraan ini yang sudah membantu kita berproses dalam hidup kan gitu. Nah, apa itu kan kalau misalkan nih melihat
motor Honda yang terbaru kan sama Tiger kan Yeah. ada. Nah, misalkan ada PCX yang terbaru atau mungkin CBR 250 yang terbaru. Yang anggap saja Tigernya zaman sekarang lah kan. Tiger kan 225 ya. 200 ya? 200 ya. Nah, CBR 250 sama-sama cc yang di atas 150. Kira-kira kalau melihat motor sebelah, motor yang baru-baru itu tidak ada rasa ingin atau alah ya sudahlah, ini sudah yang paling hebat. Maksudnya inilah yang mengantarkan saya sampai sini gitu. Atau gimana? Kalau rasa ini sebenarnya ya tetap ada, cuman sempat berpikir kadang 2 kali. Selama aku berpikirnya selama kendaraan masih yang lama, yang sudah setia gitu mendampingi, masih tetap bisa berjalan. Intinya kan cuman kita itu bisa memakai kendaraan ini untuk mendukung aktivitas kita, walaupun itu kendaraan sudah kuno lah, ngomongin tahun 2008 intinya itu. Dan sebenarnya yang paling utama sih kepinginnya kan kita kan bisa memanfaatkan dana yang ada itu untuk digunakan dan dikembangkan lagi supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih juga ya, daripada nanti digunakan untuk beli kendaraan baru. Nah nanti kan nilai investasinya juga pasti akan turun gitu. Nah beli kendaraan baru, nah, sudah ada kendaraan yang lama. Nah ini kan dilema juga, mau jual kendaraan yang lama Nilainya jatuh, nilainya juga pasti nggak ada nilai nilai rupiahnya itu jatuh, tapi nilai historinya hilang. Nilai historinya ada hilang karena berpikir 2 kali jadinya. Nah, ngomong-ngomong investasi, ini saya jadi ingin melihat ke belakang, maksudnya mengevaluasi saya. Kalau Mas Yudi itu beli motor Tiger sekali dan sampai sekarang 12 tahun. Sampai sekarang. Nah, kebalikannya itu saya juga menyesal juga sekaligus mengambil pelajaran. Saya tuh mulai tahun 2008, kan tadi kan 2006 itu menggunakan motor pertama itu Jupiter, sebelumnya kayak Novo, tapi motor pertama saya Jupiter hilang kemudian 8 bulan. Diberi lagi sama orang tua VGR belum sampai setahun saya ganti Viction. Jadi saya kelas 3 SMP itu naik Viction. Mas Yudi pakai Tiger, saya pakai Viction. Ya. Kalau ketemu Terus waktu sekolah saya SMK ganti Kawasaki Ninja. Naik lagi. Tapi saya juga punya Mio. Jadi yang Ninja yang itu ada ya. Jadi yang Ninja itu untuk hobi, yang Mio untuk sehari-hari. Jadi koleksinya banyak di rumah. Nah, habis Mio awalnya sebelum Ninja itu Mio dulu, karena waktu punya Viction itu saya bilang orang tua butuh motor yang bisa untuk akomodasi barang. Ya sudah ambil Mio akhirnya. Dari Viction ngambil Mio biru, Viction biru ngambil Mio hitam. Kemudian habis Mio hitam saya ngambil lagi Ninja, tapi Victionnya dijual. Setelah itu susah punya Ninja, jarang pakai Mio-nya dijual. Jual menjual. Dan itu saat itu kira-kira dapat untung atau gimana dari ini nanti masalah untung nanti jawabnya terakhir. Gitu. Nah, setelah pakai Mio hitam itu waktu SMK. Waktu saya magang di Bank Jatim ketemu Mas Yudi itu waktu itu. Jadi motor Mio hitam saya jual, saya pakai Ninja sampai akhirnya saya kuliah pakai motor Ninja itu. Pakai kuliah motor Ninja, butuh matic lagi, ngambil lagi Mio warna putih. Sampai endingnya bla 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 ada NMAX 2 kali, Ninja 250 pernah ada. Sampai endingnya yang terakhir saya pakai Honda Beat. Iya, saat ini pakai Honda Beat ya. Pakai Honda Beat gitu. Nah, ngomongin investasi. Total berapa kendaraan? Nah, anggap saja lah sekitar setiap tahun satu ya. Setiap tahun satu. Anggap saja 12 motor anggap saja. Atau nanti bisa diperinci sendiri ya. Oke. Nah, bayangkan 12 motor. Kesalahan saya waktu itu saya tidak beli cash. Orang tua itu kebiasaan nyicil dari awal. Gitu. Karena bilangnya begini, kalau daripada uang 20 juta dibelikan cash, mendingan diputar bisnis dulu. Digunakan untuk modal bisnis, nanti dari hasilnya kita bisa nyicil. Ternyata itu yang membuat saya terbiasa hedon. Karena apa? Ngambil motor murah, uang 2 juta dapat motor langsung ya. Makanya 8 bulan hilang ya sudah. Nah,
pada akhirnya itu kalau di total anggap saja satu motor itu yang harga 12 juta menjadi 20 juta. 20 juta. Nah, yang harga Ninja itu 34 menjadi 50. Dan ada 2 Ninja. Terus yang lain mungkin sudah sekitar 400 juta. 400 juta ada ya. Ya sih sebenarnya Gitu. bisa digunakan. Dan intinya pakai bit. Nah itu kan akhirnya nilai investasi saya yakin belajar. Di endingnya juga pakai Yaris setelah motor, tapi ya itulah yang membuat akhirnya saya memikirkan betul kalau misalkan motor itu satu saja yang penting bisa mengantarkan. Saya punya nasihat dari Aki itu adalah kakeknya ponakan saya di Lampung. Nah, Aki itu bilang gini, punya 3 prinsip hidup yang akhirnya saya pegang sampai saat ini. Walaupun tidak punya makanan, yang penting tidak lapar. Walaupun tidak punya rumah, yang penting tidak kepanasan dan kehujanan. Walaupun tidak punya kendaraan, yang penting sampai di tujuan. Nah itulah yang akhirnya saya pegang prinsip itu setelah berbagai momen, dan akhirnya saya menyadari bahwa ya untuk apa sih memiliki banyak hal tapi pada akhirnya tidak bertahan. Betul. Berarti kan istilahnya kan harta itu cuma titipan ya. Titipan. Jadi selama kita masih bisa mengatasi yang menjadi hambatan kita, dan ya kita usahakan sebaik-baiknya dulu gitu. Itu nah momen ketika saya pakai Beat, saya pakai motor paling lama itu Ninja sama Beat. Ninja itu 2,5 tahun, Beat ini hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, yang lain itu nggak sampai setahun. 8 bulan juga, 8 bulan. Hampir aja. Iya, cuma 2 tahun. Tapi di momen ketika saya memiliki Beat ini, yang seperti Mas Yudi awalnya itu penuh dengan perjuangan, menjadi kawan paling setia, dan orang-orang yang saya gonceng pakai Beat itu adalah orang-orang yang paling asli. Oh gitu. ada momen Nah, itu yang dia bisa menerima saya padanya. Nah itu justru saya itu merasa bahwa ternyata banyak hal yang bisa dicapai selain beli motor. Iya betul. Seperti nulis buku, bikin podcast dan yang lain-lain, goes gitu, terus ngobrolin yang lain, terus atau dananya digunakan untuk membantu sesama. Betul Gitu. Atau dananya bisa diinvestasikan lagi kepada hal yang lebih baik lagi. Seperti itu. Bagus. Ya memang berpikir saya sih berpikirnya juga seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita punya kelebihan dana, ya lebih baik diinvestasikan kepada hal-hal yang bisa meningkatkan nilai uang, supaya nanti nilai kan ada inflasi ya, jadi nilai uang kita kalau tidak kita investkan kepada hal yang positif akan turun tiap tahunnya. Apalagi kalau cuma diinvestasikan ke kendaraan, otomatis sudah pasti akan ada penyusutan. Akan lebih baik mungkin bisa diinvestasikan ke emas, bisa ada, kalau bisa beli tanah ya bisa beli tanah ataupun beli rumah. Kalau bisa trading ya bisa beli saham. Itu Nah, yang agak aman. itu sih saya ingin belajar beli saham ya. Kemarin kan sempat tanya tapi belum ada saldo ya. Tapi nanti Beli saham cukup murah. Sekarang bisa 1 juta juga bisa. Ya pinginnya juga itu seperti siapa yang sukses dari saham itu? Ya banyak sih. Ya Sandi Gunung pun juga. Oh iya, Sandiaga juga. Yang kemarin yang Warren Buffett di luar negeri. yang kemarin yang Warren Buffett Indonesia itu loh. Yang dia itu kerja kemudian dikumpulkan dananya, Oh iya. pensiun, terus dia Oh beli Holding siapa ya, juga gak lupa juga namanya. Nah, pengen saya kayak gitu, kerja 5 tahun beli saham, terus eksplorasi tanpa pegawai, tanpa ini, tapi Bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa juga mendapat, membantu sesama juga. Ya itu kalau kita ngomongin tentang motor, mungkin ada hal yang menarik atau apa yang bisa diambil dari 10 kendaraan Mas Denny. Iya, betul. Atau mungkin ada cerita yang bisa diambil hikmah, atau mungkin cerita sedih atau cerita bahagia gitu kira-kira. Iya, motor 10 ya, 10 motor nggak aja itu. Memang itu semua terjadi karena apa ya, kebiasaan dari
keluarga ya. Mungkin saya melihat kakak-kakak saya jadi mungkin ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Nah, kalau hal-hal yang melekat pada setiap motor itu sebenarnya apa ya, maknanya itu hanya sebagai kebanggaan biasa. Jadi tidak lebih dari hal-hal yang prestis gitu ya, aja, tidak memberikan prestis ke ya kurang lain ya apalagi karena memang waktu itu kebutuhannya menjadi seorang businessman, dan saya berpikir bahwa kendaraan itu menjadi nilai pertama dalam negosiasi ya, bertemu dengan seseorang. Kita turun dari Mercedes-Benz misalkan, itu orang tuh langsung percaya, oh orang ini meyakinkan, bisnisnya oke gitu. Nah itu sih yang menjadi tujuan saya dulu beli Kawasaki Ninja waktu SMK. Awalnya sebenarnya saya waktu kuliah pun sebenarnya sebelum beli mobil Yaris, saya itu maunya beli Kawasaki 600 cc. Maunya yang bisa BP yang itu maunya, cuman nggak usah intinya. Tapi ending dari semua ini ternyata saya berpikir investasi itu, saya kan akhirnya jalan hidupnya tidak melanjutkan sebagai seorang businessman, tapi menjadi apa ya, guru atau mengajar lah di bidang pendidikan. Jadi saya berpikir mungkin sudah saatnya investasi itu tidak pada materi atau benda atau kendaraan, tapi lebih ke ilmu, lebih ke pengetahuan. Ilmu bisa lebih sustainable ya, bisa terus berlanjut ya. Berlanjut, kalau dibagikan nggak akan habis. Kalau kendaraan dibagikan ya udah habis ya itu. Dipinjam juga bisa hilang ya. Dipinjamkan bisa hilang gitu loh. Tapi memang kalau kita melihat sih ya boleh beli kendaraan untuk membantu aktivitas kita. Ya berarti sesuai dengan kemampuan juga ya, berarti ya, intinya sesuai dengan tidak memaksakan diri. Dan juga kalau memang benar kita bisa membeli dengan kendaraan yang selevel itu, ya memang boleh aja untuk mendukung bisnis kita kan gitu, seperti itu. Selama yang kita perhitungkan itu masih aman gitu, dalam hal mengatur keuangan. Betul ya. Yang penting tidak mengganggu cash flow ya. Mengganggu cash flow dari kita. Nah, misalkan nih Mas Yudi, kalau sudah mencapai semua yang diraih, ada keinginan beli motor impian atau cukup di Tiger Evo tadi? Nggak tahu ya, kalau aku sendiri memang nggak ada terbesit untuk beli motor ya impian ataupun motor yang wah, karena impiannya bukan motor. Karena impiannya bukan motor. Impiannya bukan motor. Ya karena kan pakai motor sebagus apapun tetap kehujanan. Iya. Betul. Iya, itu sih yang kalau bisa ya tadi yang kita gunakan kendaraan semestinya, sesuai dengan fungsinya aja. Yang penting sampai ke tujuan. Iya. Ya, udah. Oke, ini berapa menit? Ini 2 menit. Oke. Sepertinya sudah cukup. Atau nanti kita lanjut di episode selanjutnya ngobrolin apa lagi. Nanti kita berikan kesempatan buat kalian menyampaikan hal-hal apa yang ingin dikupas dalam kehidupan kita semua. Ya. Oke, sampai situ dulu Mas. Terima kasih. Oke. Nanti bisa kita carikan pembahasan untuk di konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye. Bye.